Maya memoles gincu merahnya tepat di depan pria yang baru saja ia buat jatuh cinta di kamar hotel itu. Namun matanya tetap sedingin es. Baginya pria ini hanyalah trofi lain untuk membalas dendam masa lalunya. Ini adalah kisah tentang janda muda yang terjebak dalam obsesi merusak laki-laki melalui aplikasi kencan hingga seorang sopir truk jujur menyadarkannya bahwa ia sedang menghancurkan dirinya sendiri. Simak perjalanan emosional menuju kesadaran yang akan mengiris hati Anda. Halo semua, selamat datang kembali di channel kami. Senang sekali bisa berbagi cerita yang menyentuh hati ini dengan kalian semua. Sebelum kita masuk lebih dalam, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan narasi-narasi bermakna lainnya dari kami. Oh ya, kalian sekarang lagi menonton dari kota mana nih? Tulis di kolom komentar ya. Kami ingin tahu seberapa jauh cerita ini menjangkau kalian. Sekarang, mari kita saksikan perjalanan lengkap Maya yang penuh haru dan pelajaran hidup ini. Cahaya biru dari layar ponsel yang retak menyinari wajah Maya yang tirus, menciptakan bayangan tajam di bawah tulang pipinya yang menonjol. Di luar sana, deru mesin pabrik dari kawasan industri Bekasi tidak pernah benar-benar mati, menciptakan dengung rendah yang menyesakkan telinga seiring dengan aroma aspal panas yang terbawa angin masuk lewat celah jendela. Maya duduk di lantai kamar kontrakannya yang sempit, bersandar pada dinding dengan cat yang mulai mengelupas seperti kulit mati. Ia tidak peduli pada debu yang menempel di daster bunganya yang pudar. Perhatiannya hanya terpaku pada deretan wajah pria yang muncul di layar. Satu demi satu, sebuah perjamuan luka yang ia sajikan untuk dirinya sendiri setiap malam. Jempolnya bergerak mekanis, menggeser layar ke kanan tanpa perasaan. Baginya, setiap pria yang muncul adalah bayangan dari satu sosok yang telah merobek harga dirinya 2 tahun lalu. Sejak hari di mana ia menemukan suaminya di pelukan wanita lain dalam rumah yang mereka bangun dengan susah payah, Maya tidak lagi percaya pada cinta. Ia hanya percaya pada pembalasan. Ia tidak butuh uang. Ia hanya butuh melihat pria-pria itu merangkak memohon perhatiannya, hanya untuk ia tinggalkan dalam kehancuran tepat saat mereka merasa telah memilikinya. Maya meraba jam tangan pria berukuran besar yang melingkar longgar di pergelangan tangan kirinya. Besinya terasa dingin dan asing, namun ia menolak melepasnya. Jam itu adalah rantai yang mengikatnya pada kebencian, sebuah kompas yang selalu mengarah pada niat jahat. Malam ini, seorang pria dengan profil mentereng mencoba merayunya. Maya membalas pesannya dengan diksi yang manis sekaligus mematikan, sebuah racun yang ia bungkus dengan kelembutan. Ia bisa melihat pria itu mulai terjebak dalam jaringnya, mengirimkan kata-kata rindu yang basi. Maya tersenyum tipis, sebuah senyum yang tidak sampai ke matanya yang kosong. Namun, saat jempolnya bersiap untuk mangsa berikutnya, sebuah profil muncul dan membuatnya terhenti sejenak. Tidak ada foto di kafe mewah atau swafoto di depan cermin pusat kebugaran. Pria itu berdiri di depan sebuah truk logistik yang tertutup debu jalanan lintas provinsi. Namanya Baskara, 36 tahun. Ia mengenakan kaos oblong hitam yang sudah pudar warnanya di bagian bahu, dengan handuk kecil melingkar di leher. Tatapannya lurus ke arah kamera. Tidak ada senyum manipulatif, hanya ada kejujuran yang terasa kasar dan berat. Maya merasa ada sesuatu yang mengusik kenyamanannya. Pria ini tampak terlalu nyata di tengah dunia plastik yang ia huni. Ia terlihat seperti seseorang yang tidak punya waktu untuk permainan kata-kata. Sebuah rasa penasaran yang gelap muncul di benak Maya. Apakah pria sekeras batu ini bisa hancur juga? Apakah kejujuran di matanya itu hanya kedok lain? Dengan seringai kecil, Maya menggeser jempolnya ke kanan. Sebuah notifikasi muncul, menandakan mereka telah terhubung. Di keheningan kamar yang pengap, Maya berbisik pada dirinya sendiri bahwa ia baru saja menemukan sebuah tantangan baru, tanpa menyadari bahwa ia baru saja membuka pintu bagi sebuah badai yang tidak bisa ia kendalikan.
Matahari di atas aspal Karawang sore itu tidak menunjukkan belas kasihan. Cahayanya yang terik memantul pada kaca depan truk-truk besar yang mengantre masuk gerbang tol, menciptakan fatamorgana yang bergoyang di kejauhan. Maya berdiri di depan sebuah warung makan sederhana dengan atap seng yang sesekali berderit ditiup angin kering. Ia merasa asing di tempat itu. Blus satin hijau yang ia kenakan terasa melekat tidak nyaman di kulitnya yang mulai berkeringat. Ia terus memutar jam tangan pria di lengannya. Sebuah kebiasaan yang muncul setiap kali ia merasa kendali atas situasi mulai melonggar seiring dengan aroma bensin yang menusuk paru-paru. Suara rem angin yang membuang napas berat menandai kedatangan Baskara. Truk logistik itu berhenti tepat di depan warung, menyisakan kepulan debu yang menyelimuti sepatu hak tinggi Maya. Baskara turun dari kabin, melompat dengan lincah seolah tubuh besarnya tidak mengenal rasa lelah meskipun ia baru saja menempuh perjalanan jauh. Ia hanya mengenakan kaos oblong hitam yang sudah berubah warna menjadi abu-abu kusam di bagian punggung karena keringat yang mengering. Tatapannya tertuju pada Maya selama 2 detik. Lalu ia beralih ke arah pemilik warung tanpa ekspresi kagum yang biasanya Maya dapatkan dari pria-pria lain yang memuja kecantikannya. Di dalam warung, suasana terasa pengap oleh aroma gorengan dan asap rokok kretek yang memenuhi ruangan sempit itu. Mereka duduk berhadapan di atas bangku panjang kayu yang goyah. Maya mencoba memulai permainannya dengan penuh perhitungan. Ia memasang wajah yang terlihat rapuh, sesekali menyeka keringat di pelipisnya dengan gerakan yang ia buat seanggun mungkin untuk memancing perhatian. Ia bercerita tentang betapa berat hidupnya belakangan ini, tentang kesepian yang menyiksa, berharap Baskara akan memberikan simpati atau setidaknya memandangnya dengan penuh hasrat yang bisa ia manipulasi nantinya. Namun, Baskara justru mengeluarkan sebuah dompet kulit tebal yang sudah aus di bagian pinggirnya. Ia mengeluarkan lembaran uang 20 ribuan dan mulai menghitungnya dengan teliti di atas meja yang lengket oleh sisa minyak makanan. Fokusnya terbagi antara uang di tangannya dan buku catatan kecil yang ia simpan di saku kemeja flanelnya yang diletakkan di bangku samping. Hidup itu memang berat buat semua orang, Neng. Kalau cuma buat mengeluh mending simpan tenaganya buat kerja, ucap Baskara datar. Ia tidak menatap Maya. Ia justru sibuk memanggil pelayan untuk memesan segelas teh tawar panas yang asapnya mengepul di depan wajahnya yang tenang. Dada Maya berdesir kencang bukan karena cinta melainkan karena rasa marah yang mulai mendidih di balik ketenangannya. Ia merasa seperti seorang ratu yang baru saja diabaikan oleh seorang rakyat jelata yang tidak tahu diri. Seluruh senjata manipulasi yang selama ini ia asah di aplikasi kencan terasa tumpul di hadapan pria yang lebih peduli pada harga solar daripada riasan wajahnya yang sempurna. Maya menatap punggung tangan Baskara yang kasar dan penuh urat, merencanakan sesuatu yang lebih gelap di dalam benaknya. Jika kejujuran pria ini adalah dindingnya, maka Maya akan mencari cara untuk merobohkan dinding itu. Bahkan jika ia harus masuk ke dalam kabin truk itu dan menghancurkan harga diri Baskara hingga berkeping-keping. Hujan lebat menghantam atap kabin truk seperti ribuan kerikil kecil yang jatuh dari langit malam yang pekat. Di dalam ruangan sempit itu, aroma solar yang bercampur dengan wangi parfum Maya yang tajam menciptakan suasana yang menyesakan dan lembab. Cahaya dari lampu dashboard yang remang-remang menyinari sebagian wajah Baskara yang tetap fokus menembus kegelapan jalan tol yang sepi. Maya duduk di sampingnya. Jarinya terus memainkan ujung blusnya yang sedikit terbuka. Sebuah gerakan yang ia rancang dengan penuh perhitungan untuk memancing kegelisahan pria di sebelahnya. Maya sengaja menyenggol tas plastik berisi uang setoran yang tergeletak di antara mereka. Lalu dengan gerakan cepat ia mencoba menyembunyikan dompet kulit milik Baskara ke dalam tas jinjingnya sendiri. Ia sudah membayangkan akan bisa menuduh pria ini melakukan pelecehan atau pencurian saat mereka sampai di tempat tujuan nanti. Namun, tepat saat jemarinya menyentuh kulit dompet yang kasar dan berminyak itu, sebuah tangan yang besar dan sangat kuat menggenggam pergelangan tangannya. Tenaganya tidak menyakiti, namun cukup kokoh untuk membuat Maya tidak bisa bergerak sedikit pun. Baskara perlahan mengarahkan truknya ke bahu jalan, lalu mematikan mesin. Baskara tidak berteriak ataupun mencaci. Ia melepaskan tangan Maya lalu bersandar pada kursi kemudinya yang sudah robek di beberapa bagian hingga busanya terlihat. Ia mengambil sebatang rokok kretek dari kantong kemejanya, menyalakannya dengan tangan yang sangat tenang, lalu mengembuskan asapnya perlahan ke arah jendela yang sedikit terbuka. Cahaya dari api pemantik tadi sempat menunjukkan tatapan matanya yang bukan berisi kemarahan,
melainkan sebuah rasa iba yang sangat mendalam. Tatapan itu membuat Maya merasa jauh lebih kecil dan hina daripada debu yang menempel di atas dashboard truk tua ini. "Neng, jalanan aspal ini sudah mengajariku banyak hal tentang orang-orang yang kehilangan arah dan tersesat," ucap Baskara dengan suara rendah yang sedikit bergetar karena kelelahan yang teramat sangat. "Kamu pikir dengan menghancurkan hidup orang lain, luka di hatimu itu akan sembuh dan hilang begitu saja? Kamu itu sebenarnya wanita yang cantik, tapi jiwamu sekarang seperti kaca yang sengaja kamu pecahkan sendiri lalu kamu gunakan pecahannya buat melukai siapa saja yang mencoba mendekat. Kamu bukan lagi sedang membalas dendam kepada pria yang menyakitimu di masa lalu. Kamu justru sedang menyiksa dirimu sendiri sampai tidak ada lagi yang tersisa selain kebencian yang pekat." Maya mencoba membuka mulut untuk membela diri atau sekadar mengeluarkan makian, namun tidak ada satu kata pun yang mampu keluar. Dadanya terasa sangat sesak seolah seluruh oksigen di dalam kabin itu baru saja dihisap keluar secara paksa. Kata-kata dari mulut Baskara menusuk tepat di pusat traumanya, meruntuhkan seluruh benteng pertahanan yang ia bangun dengan susah payah selama 2 tahun terakhir ini. Ia melihat pantulan dirinya sendiri di kaca jendela yang gelap dan basah, dan untuk pertama kalinya ia benar-benar membenci apa yang ia lihat di sana. Isak tangis yang selama ini ia tekan sekuat tenaga akhirnya meledak begitu saja, mengubur suara deru hujan yang masih menderu di luar. Maya melangkah masuk ke dalam kamar kontrakannya dengan tubuh yang terasa sangat berat seolah ia baru saja memikul seluruh beban truk milik Baskara di pundaknya sendiri. Kunci pintu berderit saat diputar sebuah suara yang biasanya memberikan rasa aman namun malam ini hanya menambah kesunyian yang mencekam. Ia tidak menyalakan lampu utama. Hanya ada sisa cahaya remang dari lampu jalanan yang menembus ventilasi menciptakan garis-garis bayangan di atas kasur tipisnya yang dingin. Maya duduk di tepi tempat tidur membiarkan tas jinjingnya jatuh begitu saja ke lantai. Ia menatap telapak tangannya sendiri yang masih terasa gemetar, sebuah sisa dari ketakutan dan rasa malu yang menghujam jantungnya saat di dalam kabin truk tadi. Ia meraih ponselnya, benda kecil yang selama ini menjadi pusat semestanya menjadi medan perang tempat ia melancarkan serangan dendam yang tidak berujung. Layarnya menyala menampilkan belasan notifikasi dari pria-pria berbeda yang masuk selama perjalanan pulangnya. Ada rayuan manja, ada desakan untuk segera bertemu, dan ada ungkapan rindu palsu yang dulu selalu membuat Maya merasa memiliki kuasa penuh. Namun sekarang melihat deretan pesan itu justru membuat perutnya mual seolah ia sedang dipaksa menelan kembali racun yang pernah ia muntahkan. Kata-kata manis itu terdengar seperti dengung lalat yang mengganggu di tengah keheningan yang suci. Ia teringat tatapan mata Baskara yang tenang namun jujur, tatapan yang menyadarkannya bahwa setiap kali ia menghancurkan hati seorang pria, ia sebenarnya sedang menaburkan garam di atas lukanya sendiri yang masih menganga. Maya bangkit dan mendekati meja kecil di sudut ruangan yang dipenuhi dengan barang-barang kecil pemberian pria-pria yang pernah ia jadikan pelarian emosional. Ada sebuah korek api mewah, sisa parfum mahal yang hampir habis, dan beberapa perhiasan imitasi yang berkilau dingin di bawah kegelapan. Dulu ia melihat semua benda itu sebagai piala kemenangan, sebagai bukti bahwa ia masih berharga di mata dunia. Sekarang benda-benda itu hanya terlihat seperti tumpukan rongsokan yang membusuk, pengingat akan betapa murahnya harga diri yang ia pertaruhkan hanya demi sebuah kepuasan semu yang sesaat. Dengan tangan yang masih sedikit bergetar, Maya menyapu semua benda itu masuk ke dalam kantong plastik hitam, membuangnya dengan kasar seolah ia sedang mencoba membersihkan sisa-sisa kotoran dari jiwanya yang telah lama ternoda. Lalu ia kembali ke ponselnya. Satu persatu aplikasi kencan yang selama ini menghuni memori teleponnya ia hapus dengan gerakan yang mantap. Setiap kali ikon aplikasi itu menghilang dari layar, Maya merasa seolah ada satu batu besar yang baru saja terangkat dari dadanya yang sesak. Ia memblokir semua kontak pria yang tidak ia kenal dengan tulus, memutus tali-tali semu yang selama ini menjeratnya dalam lingkaran kebencian. Keheningan mulai menyelimuti kamar itu, namun kali ini rasanya jauh lebih ringan. Tidak ada lagi getaran notifikasi yang menuntut perhatian atau menutupi rasa sepi. Keheningan ini terasa murni, jujur, dan sangat menyakitkan, namun ia membutuhkannya. Maya berbaring di atas kasur menatap langit-langit kamar yang gelap dan lembab. Air mata mengalir pelan dari sudut matanya, bukan lagi karena marah pada pengkhianatan suaminya di masa lalu, melainkan karena sebuah kelegaan yang luar biasa. 3 bulan telah berlalu sejak malam di pinggir jalan tol itu. Pagi ini cahaya matahari masuk dengan lembut lewat jendela kaca toko alat tulis tempat Maya sekarang bekerja.
Tidak ada lagi aroma solar yang menyengat atau debu jalanan yang menyesakkan, hanya tercium bau kertas baru dan aroma tinta yang menenangkan. Maya mengenakan kemeja katun berwarna biru muda yang bersih, penampilannya jauh lebih sederhana tanpa riasan berlebihan yang dulu ia gunakan sebagai topeng. Ia sedang menyusun deretan buku tulis di rak kayu saat suara klakson truk yang khas terdengar dari arah jalan raya di depan toko. Maya menoleh sejenak melihat sebuah truk logistik besar yang melintas dengan pelan di tengah kemacetan pagi. Itu bukan truk milik Baskara, namun warna dan bentuknya mengingatkan Maya pada pria yang telah memberinya cermin kejujuran yang pahit itu. Ia tersenyum tipis, sebuah senyuman yang kini terasa sangat ringan di bibirnya. Ia teringat bagaimana Baskara tidak pernah mencarinya lagi, dan Maya pun tidak mencoba menghubungi pria itu. Mereka adalah dua orang asing yang dipertemukan oleh semesta hanya untuk saling membasuh luka lalu kembali berjalan di jalur masing-masing. Baskara telah menjadi pahlawan tanpa tanda jasa dalam hidupnya, bukan sebagai kekasih tetapi sebagai manusia yang menyelamatkannya dari jurang kehancuran diri. Maya meraba pergelangan tangan kirinya. Jam tangan pria yang dulu selalu melingkar di sana kini sudah tidak ada lagi. Ia telah menitipkan benda penuh kenangan buruk itu di sebuah kotak besi yang ia simpan di dalam lemari tua kontrakannya, bukan untuk dibuang tapi sebagai pengingat bahwa masa lalu tidak lagi memiliki kuasa atas waktunya sekarang. Kulit pergelangan tangannya yang dulu pucat kini terlihat lebih segar terpapar udara pagi yang sehat. Ia merasa seolah satu bagian dari tubuhnya yang selama ini mati rasa telah hidup kembali. Tidak ada lagi aplikasi kencan di ponselnya, tidak ada lagi sandiwara yang melelahkan, hanya ada kejujuran kecil yang ia pelihara setiap hari. Seorang anak kecil masuk ke dalam toko bersama ibunya mencari beberapa pensil warna untuk tugas sekolah. Maya menyambut mereka dengan sapaan yang tulus, membantu memilihkan warna yang paling cerah. Di tengah kesibukan kecil itu, Maya menyadari bahwa kebahagiaan ternyata tidak datang dari rasa puas setelah menyakiti orang lain, melainkan dari kemampuan untuk memaafkan diri sendiri atas segala kesalahan di masa lalu. Ia masih memiliki luka di hatinya. Pengkhianatan itu mungkin tidak akan pernah benar-benar hilang, namun luka itu kini tidak lagi berdenyut menyakitkan. Luka itu telah berubah menjadi garis bekas luka yang mengering, tanda bahwa ia pernah bertahan melewati badai yang sangat hebat. Saat sore mulai menjelang dan bayangan pohon mulai memanjang di atas trotoar, Maya berdiri di depan pintu toko sambil menghirup napas dalam-dalam. Ia melihat ke arah langit yang mulai berubah warna menjadi jingga keemasan. Ia tahu bahwa perjalanan untuk menyembuhkan jiwa tidak akan selesai hanya dalam waktu satu malam, namun ia siap untuk melangkah satu langkah setiap hari. Maya kembali masuk ke dalam toko dan melanjutkan pekerjaannya dengan hati yang jauh lebih tenang. Ia telah menemukan kembali jati dirinya yang sempat hilang, dan itu sudah lebih dari cukup bagi jiwanya yang kini telah merdeka. Maya kini telah melepaskan jam tangan penuh kenangan pahit itu dan memulai hidup barunya dengan damai di sebuah toko kecil, di mana fajar tidak lagi terasa menyesakan. Melalui perjalanan ini, kita diingatkan bahwa dendam bukanlah obat bagi luka, melainkan racun yang perlahan menghancurkan pemiliknya sendiri. Memaafkan diri sendiri dan melepaskan masa lalu adalah satu-satunya kunci untuk benar-benar merdeka dan menemukan kembali jati diri yang sempat hilang. Perlu kami sampaikan bahwa kisah ini adalah fiktif, namun kami susun serealistis mungkin agar kita semua dapat memetik pelajaran berharga di dalamnya. Terima kasih banyak telah menonton dan menyimak hingga detik terakhir. Bagaimana menurut teman-teman? Hikmah apa yang paling berbekas atau bagian mana yang paling menyentuh hati kalian? Yuk, bagikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa tekan tombol like jika kalian menyukai cerita ini, dan subscribe untuk terus menemani perjalanan narasi kami berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.